semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, dari gelaran Dubai Open 2022, babak keempat, Pragnanandha Ramesbabu kembali menang dan dia memimpin klasmen bersama dengan pecatur Jumabayev Rinat. Teman-teman, kita akan bahas partainya, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Teman-teman, lawan dari Pragnanandha di babak keempat ini merupakan Hagobian Aram. Gelarnya Grandmaster dengan elo rating 2612 dari Armenia. Pragnanandha memegang buah putih memulai dengan langkah E2 E4 dan dijawab Sicilian defense oleh Hagobian. Kemudian kuda F3, hitam D6, putih D4, pion memukul pion D4, kuda memukul pion. Kemudian hitam kuda F6, putih kuda C3, hitam A6. Hagobian, pecatur dari Armenia ini, memainkan variasi Nadrov dalam pembukaan Sisilia. Nah, kemudian Pragnanandha menjawab dengan langkah H2, H3. Sebenarnya ketika ada jawaban variasi Sicilian Nadrov, di sini putih memiliki pilihan gajah ke petak G5 yang pertama, kemudian gajah ke petak E3 yang kedua, dan yang ketiga adalah gajah ke petak E2. Nah, langkah H3 ini juga banyak dimainkan sebenarnya, teman-teman. Idenya apa dari langkah H3 ini? Ya, putih akan mendobrak dengan langkah G2, G4 dan akan memplot gajah di petak G2 untuk terus menyerang dari jalur G-nya ini. Kemudian Hagobian menjawab dengan langkah G6, putih G4, hitam gajah G7, putih gajah E3, hitam rokade pendek, putih gajah G2. Hitam kuda C6, putih menteri D2. Kemudian hitam kuda D7, putih lakukan rokade panjang. Rokade berlawanan. Apakah permainan ini akan mengarah kepada permainan yang sangat seru atau immortal? Yap, tepat sekali teman-teman. Di langkah berikutnya, Hagobian kuda ke petak B6 dengan ide mengincar petak C4. Langsung dicegah dengan gajah F1. Hitam gajah D7. Pragnanandha kuda memukul kuda, pion B makan kuda, kemudian gajah H6. Ini langkah ke-14 perlu kita tiru dan perlu kalian implementasikan teman-teman ketika kalian bermain dengan lawan yang memiliki gajah fianchetto untuk menumbangkan atau mengurangi kekuatan dari pertahanannya dengan ide seperti ini. Gajah ditukar. Ya, tapi ini menarik karena di langkah merespon langkah gajah H6 ini, Hagobian Aram dari Armenia ini merespon dengan langkah gajah H8. Ini lawannya Pragnanandha loh. Apa sih ide dari gajah H8? Ya, dia pengen terus melanjutkan serangan dengan menjaga gajah fianchetto-nya ini. Dia tahu bahwa jalur B sudah terbuka. Apa yang dipilih oleh Pragnanandha? Yap, dia memakan benteng dengan gajah, kemudian menteri memukul gajah. Putih lanjutkan dengan F4. Hitam benteng B8, putih menteri E3, hitam G5. Ini ide yang cerdik untuk memberikan kekuatan pada gajah dengan memecahkan pion F4 dan E4-nya ini. Tapi Prag menolak dengan F5, hitam gajah F6. Putih mendobrak dengan H4, hitam menteri G7. Sudah 19 langkah, teman-teman. Ini permainan catur klasik 1,5 jam dengan bonus waktu 30 detik setiap melangkahnya. Pada langkah berikutnya, langkah ke-20, kalau kalian jadi pemain putih, kalian jadi Pragnanandha, apa yang akan kalian lakukan merespon dari menteri G7 ini, guys? Ini langkahnya spesial banget sih. Ini pemahaman posisi yang sangat luar biasa dari Grandmaster 2661 Pragnanandha. Congratulations kalau kalian bisa menemukan langkah E5. Boom. Apa idenya? Idenya adalah untuk memecahkan pertahanan dari Hagobian dan membuat hancur rencananya, guys. Karena di sini kalau misalkan dia makan pakai pion, yang pasti gajahnya jadi bad bishop di situ dan putih akan lanjutkan dengan kuda E4 dengan ide memukul pion G5. Jika dia memukul pion H4 terlebih dahulu, maka akan dilanjutkan dengan langkah G5. Ya, jika dia lanjutkan dengan kuda ke petak D5, maka apa jawaban putih? Putih akan menteri ke petak A7, mengancam benteng dan mengancam gajah di petak D7. So, setelah langkah E5, mau nggak mau Hagobian memukul dengan gajah. Tapi memukul dengan gajah pun di sini membuat putih bisa menukar menteri. Menteri makan pion G5. Ya, Hagobian lanjutkan dengan kuda ke petak D5, putih menteri memukul menteri skak, raja pukul menteri, kemudian kuda makan D5, gajah memukul pion skak, putih raja D2,
Hitam pion C makan D5, putih gajah memukul pion A6, hitam benteng A8, putih benteng B1. Ancam balas ancam, hitam tarik gajah D4, putih gajah D3, hitam melangkahkan E5. Yap, dia nggak mau ambil pion di petak A2. Ya, jika dia lakukan itu, maka putih akan benteng B7. Pion di petak E7 akan jatuh, dan ini menurut Jacobian lebih berbahaya. Setelah kenapa dia menjalankan E5, putih tetap lanjutkan dengan benteng B7, hitam gajah C8, Pragnananda F6. Boom! Raja menolak makan karena ada ide benteng ke petak F1, dia raja F8, putih benteng B4. Hitam gajah C5, putih benteng HB1. Boom! Menarik karena Pragnananda di sini membiarkan gajah memukul benteng. Padahal kan rugi ya. Yap, tapi Pragnananda di sini tahu kalau misalkan dengan langkah berikutnya pun gajah memukul benteng, benteng memukul gajah, dan di sini pemain hitam tidak bisa memakan pion putih di petak A2 karena akan ada benteng B8. So, dia memiliki aset pion promosi. Menurut Pragnananda secara evaluasi, ini sudah cukup bagi dia. Ya, kalaupun di sini hitam E4 tinggal dijaga dengan gajah E2, maka raja akan naik ke petak E3 dan D4. Ya, ini menunjukkan kepada kita ya, Pragnananda, bahwa tidak selamanya permainan catur itu bergantung pada nilai materi, tapi based on position juga, guys. Hitam melanjutkan dengan H6, putih gajah B5. Yap, hitam benteng B8, putih A3. Hitam gajah memukul pion G4. Boom! Ya, kalau dimakan gajahnya, dia akan mengambil gajah di petak B5 milik putih. Pragnananda tarik gajah A4. Ya, pertukaran benteng harus dilakukan. Pion A makan benteng. Hitam raja G8, putih gajah E8. Tidak mengizinkan raja hitam ke petak H7. Hitam D4, putih B5. Hitam H5, putih gajah C6. Hitam raja H7, putih gajah E4 skap. Hitam raja H6, putih raja D3. Hitam gajah E6, putih dorong pion B6. Gajah menjaga dengan gajah C8, putih raja C4, hitam gajah A6, Pragnananda, raja ke petak D5. Bukannya kena gajahnya, yap, gajah ke petak B7. Di sini kalkulasi, Pragnananda bermain dengan raja pukul pion D6, gajah memukul gajah, raja pukul pion E5, hitam D3, pion C makan D3, gajah B7, D4, boom. Jacobian menyerah di tangan Pragnananda Ramesh Babu. Ya, jika hitam pun di sini memilih untuk menyelamatkan gajah dengan gajah ke petak B7, maka raja makan D4. Jika raja G6, maka raja ke petak E5. Dua pion promosi ini sudah cukup akan membuat Pragnananda menang. Idenya gimana? Idenya tinggal dijalankan dengan C4, C5, raja D6, dan mendorong pion C6. Yap, ini permainan yang sangat menarik. Bagaimana Pragnananda mendapatkan benteng, kemudian dia kembalikan materinya. Tapi dia sadar bahwa satu pion promosinya di petak A2 itu akan mengantarkannya kepada kemenangan. Malam ini waktu Indonesia Barat, Pragnananda akan berhadapan dengan Jumabayev Rinat, teman-teman. Sementara temannya, Arjun Erigaisi kemarin remis melawan Alexander Ringic. Bagaimana komentar kalian? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oh ya, teman-teman, minta doanya karena besok sore saya akan berangkat ke Malaysia, guys. Mudah-mudahan jadi juara.